Ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayo kita baca bersama-sama. Nanti Inang baca yang ganjil, yang genap dibacakan guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Demikian firman Tuhan. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas bertanya sendirian kepadanya. Lamana itu akan terjadi dan apa katanya kalau semuanya itu akan sampai kepada sudahnya. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Karena berkata, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Tetapi kamu ini hati-hatilah, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadah dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku sebagai kesaksian bagi mereka. Iya, sampai di situ kita bersyukur. Dengar tadi ya, jangan ada yang berisik ya. Ya, tema kita hidup dalam ketulusan. Apa nak? Hidup dalam ketulusan. Iya, hidup dalam ketulusan. Orang yang tulus itu tidak dengar. Perhatikan ke depannya. Ayo coba dipasang telinganya baik, duduk yang manis, lipat tangannya, jangan ke sana ke sini. Sudah? Kalau dengar firman Tuhan harus sopan. Ya, tadi temanya apa? Hidup dalam ketulusan, ya. Jadi orang yang tulus itu namanya tulus, berarti tidak ada politik-politik di situ, ya. Tetapi orang yang tulus itu dia berjalan seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Contohnya jangan ribut, ya jangan ribut. Tulus dia lakukan itu. Sudah? Nah, di sini kita lihat, pernah kita mendengar perang? Yang saat ini sedang perang apa? Rusia sama Ukraina. Iya, sedang perang. Kalau ada perang, kira-kira kehidupan manusia susah atau senang? Susah. Kalau kita dengar tembak-tembakan, kita kira-kira takut nggak? Ya, siapa sering di sini punya pedang tembak-tembakan? Nggak ada ya. Iya. Oh, Juan punya. Ya, kau boleh punya tapi nggak boleh tembak teman ya. Oke, bahaya. Nah, dengar, dikatakan pasti kita akan ketakutan ketika kita mendengar ada deru perang. Tapi kita mengatakan, kamu nggak perlu takut. Kamu tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena dikatakan kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita pasti ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan itu harus
terjadi bangsa melawan bangsa seperti siapa tadi? Rusia dengan Ukraina itu bangsa dengan bangsa, dan ada banyak lagi bangsa yang sedang berperang. Itu berperang tembak-tembak, ada juga perangnya nggak tembak-tembakan. Ya, bisa seperti sistem ekonomi dan lain sebagainya, ya. Dan dengar, siapa yang pernah mendengar baru-baru ini ada gempa bumi? Apa itu gempa bumi? Berarti gunung seperti Merapi itu meledak. Iya kan? Betul? Oh, kalau erupsi katanya siapa? Iya, betul, erupsi dia. Iya kan? Nah, kalau kita bersyukur loh, tapi nggak tahu ya, kita jauh dari pegunungan yang tinggi-tinggi, tapi di dekat kita ada apa? Laut. Ada laut loh. Berarti kehidupan manusia itu nggak ada enaknya. Yang di gunung takut gempa bumi, yang di pesisir takut tsunami, iya kan? Jadi gimana? Dikatakan kamu tidak perlu takut apabila hal itu sedang terjadi, saat ini sedang terjadi. Ya, di sana kita dengar ada gempa bumi. Nanti kita dengar di Sumatera udah ada gempa bumi, di Jawa ada gempa bumi, dan hampir-hampir yaitu ya kemarin itu di Tarutung ya juga terjadi gempa bumi yang membahayakan banyak manusia. Akan banyak orang ketimpa runtuhan-runtuhan rumah yang berjatuhan daripada gempa bumi. Ada juga yang menelan korban sangat banyak. Nah, kamu siapa di sini yang menyatakan dirinya sebagai anak Tuhan? Coba tunjuk tangan. Ayo. Sekolah minggu itu tidak boleh. Ayo coba dengar firman Tuhan. Coba tadi Inang bilang kan, siapa di sini apa tadi? Anak Tuhan. Kakinya jangan ya. Siapa di sini yang mengaku dirinya sebagai anak Tuhan? Coba angkat tangan. Wow, ternyata semua anak Tuhan ya. Nah, turunkan tangannya. Nah, akibat daripada dengar baik, akibat dari gempa bumi, akibat daripada yaitu perang, akan terjadi apa yang akan terjadi? Kalau terjadi tadi gempa bumi, habis itu terjadi apa satu lagi tadi? Perang. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau dua hal ini terjadi di muka bumi? Akan terjadi kelaparan. Akan banyak yang korban. Ya. Di tahun 2023 diprediksikan dunia akan mengalami resesi. Apa itu resesi? Ya, jadi kita lihat bahwa manusia akan hidupnya akan sulit. Ya, bisa ada uang, bisa tidak ada barang. Untuk apa uang? Kalau tidak ada barang, kalau tidak ada makanan, ada artinya uang? Enggak ada artinya, enggak ada nilainya. Ya. Tapi kamu sebagai anak Tuhan, walaupun itu akan terjadi, dikatakan itu belum kesudahannya. Itu masih baru awal apa? Penderitaan. Karena kalau sudah terjadi kelaparan, saya pernah lihat waktu itu di Somalia, ya Somalia, manusia kepalanya besar, ya badannya kecil. Karena apa? Kekurangan gizi. Apa yang menyebabkan kurang gizi? Karena tidak ada lagi makanan, sulit. Kalian kalau disuruh makan susah. Ya jangan sampai tunggu nanti tidak ada makan baru mau cari makan. Alkitab bilang akan terjadi masa kesusahan, akan terjadi penderitaan. Maka mulai sekarang kamu belajar menghormati
menghormati ataupun menghargai makanan. Kalau ada makanan kau jangan buang. Makan. Ya, belajar bersyukur dulu sama Tuhan, jangan langsung makan. Supaya makanan yang kita makan itu diberkati oleh Tuhan. Karena kalau kita langsung makan itu akan hanya perut kita yang kenyang, tapi tidak mendatangkan kesehatan karena kita tidak minta berkat dari Tuhan. Siapa setiap makan di sini berdoa? Oh, semua. Jadi nggak usah lihat kanan kirinya. Iya kalau kita iya. Belajar bertanggung jawab. Oke nak ya? Iya. Nah, dengar anak-anakku. Penderitaan itu tidak bisa kita tahan. Pasti akan terjadi. Iya. Perang pasti akan terjadi. Gempa bumi pasti akan terjadi. Ini semua menakutkan. Tapi sebagai anak Tuhan, kamu takut atau tidak? Tidak. Kenapa kamu tidak takut? Karena Tuhan bisa kita. Iya, karena ada Tuhannya di sini, suaranya nggak ada. Ya, belum makan iya? Hah? Kalau udah makan kenapa tidak ada suaranya? Nah, udah. Dengar baik. Kalau ditanya lain kali dijawab ya. Iya. Kalau kau lapar aja sedikit, aku sudah lapar, cepat, masak ini, ya kan? Itu kalau lapar. Belum seberapa yang kita hadapi. Nanti bisa makanan itu sulit kita temukan. Ya, Alkitab ada pernah mencatat manusia makan manusia. Terjadi kanibal. Yang kita tahu ikan sama ikan yang makan. Sekarang manusia dengan manusia makan. Ada loh. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi makanan. Bahaya nggak? Berarti manusia akan brutal dia. Nggak bisa lagi bedakan apakah ini ikan, apakah ini manusia. Nggak bisa lagi bedakan. Bahaya nggak? Jadi bagaimana supaya kita bisa bedakan? Kita harus hidup takut akan Tuhan. Walaupun terjadi penderitaan. Kata Tuhan itu belum kesudahan. Baru awal penderitaan loh. Baru awal. Bagaimana kalau tahun depannya lagi? Seperti apa hidup kita? Anak sekolah minggu, tema kita hidup di dalam ketulusan. Tuluslah kau sama Tuhan. Percayalah kau sama Tuhan. Yakin sama Tuhan. Sekalipun itu semua terjadi, kalau kita takut sama Tuhan, kalau kita suka beribadah kepada Tuhan, kalau kita suka berdoa kepada Tuhan, kalau kita suka memuji Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Ingat Elia ketika terjadi kelaparan yang berkepanjangan, bahkan juga kita lihat bagaimana sungai Kerit yang cukup sangat besar yang tidak pernah kering, tapi kering karena apa? Akibat kemarau yang berkepanjangan, bertahun-tahun hujan tidak turun. Ya, di Pulau Burung pernah kejadian dulu hampir 6 bulan tidak turun hujan pada tahun 90, kalau nggak salah 96, kalau tidak salah pernah di Pulau Burung itu 6 bulan tidak hujan. Semua banyak kebakaran, jalan-jalan pada terbakar. Mencari air susah. Bahkan juga kalau ada di sana namanya transmigrasi atau SP, kalau kita mau naik ke sana nggak bisa. Karena apa? Airnya kering. Ya, susah. Ya mau tanam sayur mana bisa. Ya, susah sekali. Itu baru 6 bulan. Di zamannya si Elia, wah, luar biasa. Sungai Kerit yang tidak pernah kering menjadi kering. Tetapi apakah Tuhan membiarkan anak-anaknya yang takut akan Tuhan? Elia itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan, Tuhan tidak biarkan dia. Manusia terbatas untuk kasih dia makan. Karena makanan sudah habis, sudah tiada. Ya. Apakah Tuhan terbatas memelihara Elia? Tidak. Tuhan punya cara sendiri. Apa saja bisa Tuhan pakai.
Tuhan untuk mengantar, maka biasa kita yang kasih burung makan. Sekarang burung yang kasih kita makan. Luar biasa enggak Tuhan itu? Luar biasa enggak? Luar biasa. Maka percayalah kalian anak-anakku untuk Tuhan. Jangan main lagi sekolah minggu. Jangan ribut lagi kalau dengar firman Tuhan. Ada waktunya nanti firman ini enggak kita dengar, mau cari-cari kita haus, enggak temu lagi. Tapi kalau kita saat ini dibilang ayo hafalan, selalu hanya berapa aja yang nampak di depan. Kenapa seperti itu anak-anakku? Itu menunjukkan kalian sudah tidak taat lagi kepada firman. Itu bentuk pemberontakan itu. Kau sampai sadar kalian udah berontak sama Tuhan. Disuruh kalian ayat hafalan tapi nggak dihafal. Itu tidak taat itu namanya. Gimana Tuhan pelihara kamu nanti kalau hal itu terjadi sama kita? Apa kita akan dipelihara? Enggak lakukan firman, mau dipelihara enggak mungkin. Tapi kalau kita taat terus, ada cara Tuhan pelihara kita. Ya? Amin. 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 Kalian jadi anak sekolah minggu yang hebat. Walaupun badan kalian kecil, tapi kalian harus hebat. Ya? Sehingga menjadi pujian sama siapa? Sama Tuhan, sama orang tua. Kita jadi pujian, wow. Walaupun jumlah anak sekolah minggu kita hanya bisa dihitung jari, mereka hebat. Kalau mereka kesaksian, wah hebat. Jadi pujian. Yang mau dipelihara Tuhan, mau dilindungi Tuhan, mau seperti Elia, kalau maulah melakukan kebenaran firman Tuhan. Hiduplah kita di dalam ketulusan supaya kita dipelihara tuh. Sekalipun nanti akan terjadi penderitaan, akan terjadi yaitu dunia akan miskin. Ya, dunia akan susah, tapi ingat kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan yang punya segalanya. Langit bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Apa yang tidak bisa Tuhan buat? Dan yang tidak ada dibuatnya menjadi ada. Ya. Ini yang disampaikan oleh Inan. Jadi untuk itu kita anak sekolah minggu bergiat. Ya. Nggak tahu kita nanti ke mana perjalanan hidup ini. Tapi satu hal, hiduplah di dalam ketulusan. Tema kita tadi, hiduplah di dalam ketulusan. Tulus kita. Kalau udah ibadah sekolah minggu, jangan lagi kau ke sana ke sini. Ya, namanya tujuannya dari rumah untuk sekolah minggu lah baik-baik. Ada tadi yang dapat nyapi tadi. Ini Aki. Punya siapa? Tahu? Ya, di Batam sudah ada yang minta dibuat ini. Sudah? Enggak, ibu hanya ingatkan kalian. Memang ini mainan yang sangat asik. Ya, kalian bisa dengan cara bagaimana kalian bermain ini. Tetapi ini hati-hati. Karena ini di mata kalian membuat ini bisa berhak. Dan sudah terbukti dari mata. Sudah? Apalagi kalian sudah bermain. Ini berbahaya ini. Ya? Apalagi ke sekolah minggu kalian bawa ini. Kalian ke sekolah minggu lagi kalian. Jadi kalau ke sekolah minggu bawa Alkitab, bawa buku, itu aja. Ini kau tinggalkan dulu di rumah. Karena kalau udah kau pegang ini, kau nggak sekolah minggu lagi kamu. Kamu udah main-main kamu. Sudah? Dengar baik? Ya? Kalau sekolah minggu jangan bawa mainan-mainan seperti ini. Tadi hidup di dalam tulus kamu supaya diberkati Tuhan. Datang ke sekolah minggu memuji Tuhan, kuat-kuatlah kau memuji Tuhan. Pakailah suaramu baca firman Tuhan itu besar-besar. Jangan ini. Supaya ibadah sekolah minggumu tidak sia-sia, tulus. Hanya datang kamu duduk kau doa. Siapa datang sekolah minggu kalau udah datang sekolah minggu doa di tempat duduknya? Ada?
Wah, kemana kita mau dipelihara Tuhan? Ya, mulai hari Minggu, guru-guru sekolah minggunya perhatikan anak sekolah minggu. Kalau anak sekolah minggu datang, duduk berdoa. Pertama kau datang, kau harus berdoa. Karena tujuanmu datang ke gereja itu untuk memuji Tuhan. Supaya persekutuan kita dengan Tuhan itu ada. Tulus Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Supaya aku serius, supaya aku konsentrasi dalam memuji Tuhan. Amin. Amin. Iya, tugas guru sekolah minggu mulai hari Minggu. Setiap anak sekolah minggu yang datang, perhatikan ini. Mulai hidupmu, latih dirimu sekarang berdoa. Anak sekolah minggu Maranatha harus oke. Ya, harus hebat. Amin. Jangan punya mental yang tak dipakai. Ya, tapi bermentallah kau mental yang baik dan benar. Ya, itu firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Hiduplah di dalam ketulusan. Amin. Ya, sampai di situ semua bangkit.